Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada bunda-bunda cantik dan sobat-sobat ganteng yang telah sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Mirza sudah 10 tahun menikah dengan Yanti. Mereka bertemu saat keduanya sudah menjanda dan menduda. Yanti adalah seorang ASN sedangkan Mirza seorang arsitek yang membuka usaha konsultan bersama rekan-rekan sealumninya. Mirza dan kawan-kawan sudah terbiasa menggarap proyek-proyek yang diberikan Pemda di mana Yanti bekerja. Mirza sering bertemu dengan Yanti saat melengkapi data proyek yang akan digarap. Karena seringnya mereka berinteraksi akhirnya mereka merasa ada kecocokan satu dengan yang lain. Pertemanan mereka semakin hari semakin akrab, mereka sering makan siang bersama dan berbincang banyak hal. Akhirnya mereka sepakat untuk menikah. Karena mereka sama-sama lajang dan sudah saling merasa cocok kepribadian dan pandangan hidup masing-masing. Saat itu Yanti sudah berusia 40 tahun, tapi tidak memiliki anak dari pernikahan pertamanya. Sementara Mirza 42 tahun dan juga tidak memiliki anak dari pernikahannya dulu. Mereka berumah tangga begitu bahagia dan harmonis. Akan tetapi kebahagiaan mereka diuji setelah 10 tahun. Semula mereka berniat akan mengadopsi anak, tapi tiba-tiba Yanti terserang penyakit yang cukup serius. Awalnya Yanti sering pusing-pusing dan sering tidak masuk kantor. Yanti menjadi sering keluar masuk rumah sakit karena sakitnya semakin serius. Akhirnya musibah pun tak terelakkan, Yanti terserang stroke dan tidak bisa berjalan. Kini Yanti tidak leluasa lagi beraktivitas, tidak bisa lagi berjalan dengan normal. Sehari-hari ia memakai kursi roda. Yanti pun sekarang sudah pensiun dini karena penyakitnya. Akan tetapi Mirza tetap sayang dan selalu telaten merawatnya. Sejak 2 bulan yang lalu Yanti mengajak Yuli, saudara sepupunya dari kampungnya yang dulunya dibiayai sekolahnya oleh Yanti karena orang tua Yuli tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan putrinya itu. Yuli pernah menikah, tapi hanya bertahan 3 tahun, karena divonis mandul. Sehingga rumah tangganya pun harus berakhir karena intervensi ibu mertuanya yang ingin segera punya cucu. Mengetahui nasib sepupunya seperti itu, Yanti pun segera mengontak adik laki-lakinya dan menyuruhnya agar Yuli dibawa saja tinggal dengannya, sekalian bantu-bantu di rumahnya. Yuli pun sangat senang diajak kakak sepupunya, apalagi mendengar bahwa Kak Yanti sekarang sedang sakit. Sejak hari itu Yuli tinggal bersama Yanti. Yanti pun merasa senang, hidupnya tidak lagi merasa sepi karena setiap hari bisa ngobrol banyak hal dengan Yuli. Yuli lebih muda 8 tahun dari Yanti yang sekarang genap berusia 50 tahun. Sejak kehadiran Yuli di rumahnya kini semangat hidup Yanti bangkit lagi dan ada keinginan kuat untuk sembuh. Mirza pun senang melihat istrinya yang sekarang lebih ceria dan lebih bergairah. Tidak seperti sebelum kedatangan Yuli, selalu murung dan putus asa seakan tidak ada harapan untuk sembuh. Yuli setia mendampingi Yanti berobat dan berkonsultasi dengan Dr. Hedi, internis yang menanganinya. Suatu hari, saat Yanti diobservasi dan dievaluasi menyeluruh, ada kesempatan Yuli berbicara dengan Dr. Hedi Syarif. "Maaf Pak Dokter, mau tanya, apakah kakak saya ini akan bisa berjalan kembali?" "Oh tentu saja bisa. Saya lihat struktur tulang kakinya masih normal. Ibu Yanti ini sakitnya lebih ke psikisnya daripada fisiknya. Sekarang perkembangannya sangat maju, tekanan darahnya relatif stabil. Yang paling harus dijaga itu, hindari stres. Pikirannya harus selalu positif dan optimis. Kalau beliau mau dan rajin mengikuti terapi dengan disiplin, insya Allah bisa sembuh dan bisa berjalan kembali. Terus beri motivasi dan ajak selalu bahagia. Dan satu lagi yang sangat penting berdoa dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa memohon kesembuhan." "Wah, terima kasih banyak ya Pak Dokter. Insya Allah saya akan terus membantu dan mendukung kakak saya biar tetap semangat untuk sembuh." Begitulah kondisi Yanti kian hari kian membaik. Yanti yang tadinya malas-malasan untuk terapi, sekarang lebih semangat berlatih berjalan walaupun dengan susah payah dan mandi keringat.
Setelah 3 bulan mengikuti program latihan dari dokter ortopedi secara intens, akhirnya Yanti sekarang sudah bisa berjalan beberapa langkah. Untuk sehari-hari tidak tergantung kepada kursi roda lagi tapi bisa pakai kayu penyangga di kedua ketiaknya. Mirza sangat senang melihat kemajuan kesehatan istrinya ini. Ia pun sangat berterima kasih kepada Yuli yang sangat telaten merawat istrinya. Mirza merasa kagum kepada pribadi Yuli. Yuli sangat sabar dan tidak pernah mengeluh. Padahal seringkali Yanti suka marah-marah dan ngomel kalau ada yang diinginkannya belum terpenuhi. Tapi Yuli tetap sabar dan tersenyum. Suatu siang di hari libur, saat Yanti sedang tertidur pulas, Mirza bicara di dapur kepada Yuli. "Yul, terima kasih ya, kamu sudah merawat kakakmu dengan sangat sabar dan telaten, sehingga sekarang sudah jauh lebih baik kondisinya. Kamu wanita yang hebat Yul. Aku malah heran, kenapa dulu suamimu malah melepaskan wanita baik dan solehah seperti kamu. Yah, mungkin memang takdir saya saja mas. Biarkan saja saya gak mau benci atau dendam. Mungkin ada hikmah di balik semua ini hehe." "Iya kamu betul sekali Yul. Makanya selalu sehat ya. Kalau kakakmu itu tersinggung dan sakit hati oleh seseorang suka dipikirin. Jadi aja stres, ujung-ujungnya sakit." "Iya mas, tapi Kak Yanti itu kakak yang paling baik dan penyayang. Beliau yang membiayai sekolah aku dari SD sampai aku tamat SMK. Dan aku sangat berterima kasih kepada beliau mas." Begitulah Mirza pun menjadi sangat akrab dengan Yuli, wanita baik hati yang sangat dikaguminya ini. 6 bulan kemudian Yanti pun sudah jauh lebih sehat, sudah bisa berjalan kembali tanpa alat bantu. Meskipun belum sehat 100% karena masih terus rutin berkonsultasi dengan Dr. Hedi. Hanya ada masalah baru yang dialami Mirza. Sudah hampir setahun sejak Yanti sakit, Mirza pun tidak bisa menyalurkan hasrat biologisnya karena Yanti biarpun sudah lebih sehat seperti jauh menurun hasratnya. Mirza pikir mungkin begitu kalau wanita sudah menopos dan sudah memasuki usia 50 tahun. Mirza menjadi lebih pendiam bahkan pemurung. Tapi sepertinya tidak begitu disadari oleh Yanti. Sekarang Yanti malah sedang menyibukkan dirinya berbisnis online bergabung dengan rekan-rekan semasa SMA-nya berjualan perlengkapan muslimah, dari baju gamis, kerudung, sajadah dan lain-lain. Yanti pun sering bepergian dengan teman-temannya itu berbelanja bahan-bahan yang akan dijual. Tinggallah Mirza sendirian di rumah berkutat dengan laptopnya di kamar kerjanya. Tidak jarang Yanti pulang agak larut. Ketika Mirza meminta sesuatu Yanti menjawab, "Maaf mas aku capek, lain kali aja ya." Suatu hari Yanti meminta izin kepada Mirza akan pergi ke Mangga 2 Jakarta untuk berbelanja barang-barang untuk berjualan. Mirza pun terpaksa mengizinkan walaupun dalam hatinya tidak rela. Yanti perginya 2 hari, karena sebelumnya akan rekreasi dulu ke Ancol katanya. Tinggallah di rumah Mirza berdua dengan Yuli. Malam-malam Mirza merasakan perutnya lapar. Lalu berjalan ke dapur untuk mengolah sesuatu. Saat itu kebetulan Yuli terbangun dan ingin mengambil air ke dapur. "Eh mas, mau bikin apa?" "Ah Yul kebetulan kamu bangun. Bantuin dong, aku kelaparan ini. Bisa bikinin nasi goreng." "Oh iya baik mas, bentar aku bikinin. Tunggu aja, nanti aku anterin ya. Sekalian bikinin coklat panas ya, jangan terlalu manis." "Oke siap bos hehe." 15 menit kemudian pintu kamar Mirza diketuk dari luar. "Masuk aja Yul." Yuli pun masuk membawa nampan, nasi goreng, kerupuk, dan coklat panas. Mirza pun matanya ngiler melihat nasgor panas. "Wih, pasti enak nih nasgor bikinan kamu Yul. Kok bikinnya cuma 1? 2 mas, punya aku di dapur sana. Bawa ke sini aja, temenin aku makan di sini ya." Iya mas." Yuli pun biar agak ragu tak urung menuruti permintaan Mirza. Setelah mengambil piringnya ia kembali ke kamar Mirza. Yuli duduk di samping Mirza di sofa panjang. "Sumpah Yul, ini nasi goreng terenak yang pernah aku makan.
Ternyata kamu jago masak ya. Ah biasa aja mas, itu resep di sekolah dulu. Aku kan dulu SMK Tata Boga hehe. Wah pantesan, nanti kamu bisa buka rumah makan loh. Belum kepikiran mas, kan harus pakai modal juga. Gampang itu, nanti aku bantu buat modalnya. Mas Mirza serius. Iya serius, apapun demi kamu aku siap bantu. Hehe. Yuli pun sedikit kaget sekaligus agak berdebar mendengar kata-kata Mirza. Selesai makan Yuli hendak berbalik membawa piring bekas makan mereka, tapi... Tunggu Yul, temani aku ngobrol dulu, kamu belum ngantuk kan? Iya mas. Yul, mau kan dengerin curhatan aku? Iya mas, baiklah. Yul, Kak Yanti kan sakitnya sudah 1 tahunan. Nah sejak dia sakit aku ini otomatis nganggur Yul. Nganggur gimana mas? Kan tiap hari mas selalu sibuk. Yul pastinya kamu mengerti, aku ini kan laki-laki normal dan sehat. Sudah 1 tahun lebih aku dianggurin sama Yanti. Ketika aku ajak pun Yanti selalu menolak. Aku ini sangat tersiksa Yul. Yuli kaget mendengar curhatan Mirza dan mengerti serta merasa kasihan. Oh, begitu ya. Apa kamu tidak kasihan kepadaku Yul? Iya kasihan pastinya mas. Tolong bantu aku Yul, please. Mirza lalu menggenggam jemari Yuli. Yuli diam tidak berusaha menarik tangannya. Karena dia pun jauh di lubuk hatinya sudah lama mengagumi Mirza. Membantu bagaimana mas? Mirza langsung merangkul Yuli, memeluknya dengan erat. Mereka pun berciuman sangat mesra dan dalam. Yuli membalas ciuman Mirza tidak kalah bergairah. Mereka terus bercumbu tiada bosan dan semakin panas. Mirza yang sudah lama memendam hasrat, begitupun Yuli yang sudah 3 tahun bercerai hasratnya tertumpah sudah. Mereka sama-sama kehausan. Tangan Mirza pun semakin kreatif kemana-mana, membuat Yuli semakin terbakar gairahnya. Dan malam ini mereka gelap mata melampiaskan semua hasrat bersama di sofa itu. Mereka bersama bersatu meraih puncak berkali-kali. Akhirnya mereka terkulai bersama tertidur saling berpelukan. Mereka terbangun karena mendengar kumandang azan dari masjid di belakang rumah yang cukup keras. Spontan Mirza memandang Yuli yang juga sudah membuka mata. Tiba-tiba Yuli langsung duduk cepat-cepat meraih pakaiannya yang sudah tercecer semua di atas karpet kamar. Setelah mengenakan pakaiannya Yuli memandang ke arah Mirza lalu menangis terisak-isak. Mirza pun segera mengenakan pakaiannya. Ia langsung memeluk Yuli yang terus menangis pilu. Yuli sayang, jangan takut dan khawatir, aku akan bertanggung jawab, aku akan menikahimu. Yuli terdiam dan menelisik mata Mirza, tapi ia tidak melihat kebohongan di sana. Mas aku takut, sangat takut. Kita sudah melakukan dosa yang sangat besar. Kita akan kena azab Allah. Makanya kita harus secepatnya menikah, biar syah dan halal. Bagaimana bisa cepat mas? Ayo cepat mandi terus kita salat subuh dulu. Kita akan pergi ke suatu tempat. Kemana mas? Tapi jangan melakukannya lagi ya mas. Setelah salat berjamaah, mereka cepat-cepat sarapan ala kadarnya. Mereka pun pergi dengan mobil Pajero menuju ke Sukabumi. Dalam perjalanan di tol Jagorawi Yuli membuka pembicaraan. Mas sebetulnya kita mau pergi kemana ini? Kita akan ke pesantren guru aku dan minta dinikahkan di sana. Oh syukurlah. Mas aku mau cerita sesuatu. Oh iya apa itu rahasia? Begini mas, kurang lebih sebulan yang lalu Kak Yanti bicara kepadaku. Bicara apa? Dia bicara begini mas. Yul, kasihan mas Mirza, aku sudah tidak bisa melayaninya di tempat tidur. Kenapa begitu Kak? Pernah sekali melakukannya,
tapi nggak tahu aku merasakan sakit yang luar biasa. Sejak saat itu aku trauma dan takut melakukannya lagi. Aku minta tolong sama kamu Yul. Maksudnya minta tolong gimana kak? Gantikan aku melayaninya, menikahlah dengan suamiku. Aku tidak rela kalau dia menikahi orang lain. Oh kamu serius Yul? Demi Allah mas, aku bicara sejujurnya. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi aku ingin tahu, kenapa sampai dia menderita kesakitan seperti itu. Nanti aku ajak dia berkonsultasi dan berobat ke dokter spesialis kandungan. Iya betul sekali mas. Kak Yanti harus berobat segera. Setelah 2 jam perjalanan mereka pun sampai di halaman pesantren Al-Munawwaroh. Mereka disambut oleh 2 orang santri dan langsung diantar ke dalam menemui Kiai Muhammad Haidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Mirza, Abah kira siapa? Mari masuk, mari Neng. Mirza pun menyampaikan maksud kedatangannya dan menceritakan secara singkat tentang kondisi istrinya kepada Abah Kiai. Kiai Haidar mengangguk-angguk mengerti, lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan pernikahan. Tepat jam 8 akad nikah pun dilaksanakan. Terima saya nikah dan kawinnya Yuliana Hapsari binti almarhum Rahmat Effendi dengan mas kawin uang 50 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa cukup panjang oleh Abah Haidar untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga kedua mempelai. Jam 9.30 mereka pun berpamitan kepada Abah Haidar. Tidak lupa Mirza menyerahkan uang 20 juta untuk membantu pesantren. Mereka tidak langsung kembali ke Bandung, tapi berbelok ke Ciawi. Mereka menyewa sebuah villa kecil untuk 1 malam, setelah tahu bahwa Yanti baru kembali besok malam. Mereka masuk ke villa dan langsung makan siang di dalam villa. Yuli masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Mirza duduk-duduk di sofa panjang sambil bermain ponsel. 10 menit kemudian Yuli pun keluar kamar dengan memakai kaos hitam dan celana pendek warna merah hati. Wow kamu cantik dan seksi. Sayang. Yuli langsung duduk di pangkuan Mirza, melingkarkan kedua tangannya di leher Mirza. Mereka berciuman sangat bergairah. Mereka berdua sama-sama bertipe panas dan tinggi libidonya. Tidak lama mereka pun sudah sama-sama polos. Yuli mengendalikan permainan. Ia menari sangat panas. Mirza bertahan sangat kokoh. Ia ingin membuat istrinya bahagia. Selang 10 menit kemudian, Yuli mengejang merintih lirik, menyanyikan lagu-lagu sendu, terkulai di pangkuan Mirza. Lalu Mirza menggendongnya ke kamar dan membaringkannya. Kini Mirza yang mengendalikan proyek produksi tersebut. Mirza bergerak dengan tarian maju mundur cantiknya. Mereka berlari menuju puncak mereka sampai di puncak tertinggi secara bersama-sama. Terjadilah banjir lahar menyembur membasahi persawahan yang sudah lama dilanda kekeringan. Akhirnya mereka terkulai dan tidur bersama pulas sekali. Mereka terus bekerja sama bahu-membahu sampai menjelang fajar. Keesokan harinya, jam 10 mereka kembali pulang menuju rumah. Mereka mampir ke swalayan untuk berbelanja berbagai kebutuhan bulanan. Menjelang sore mereka sampai di rumah. Bada Isa Yanti tiba di rumah diantar mobil travel. Mirza dan Yuli datang menyambut dan membantu mengangkat barang-barang belanjaan Yanti ke dalam rumah. Yanti langsung mandi. Mereka pun makan malam bertiga. Yanti nampak capek dan ingin segera beristirahat. Kamu capek sekali ya? Iya mas, aku langsung tidur ya. Iya sayang, tidurlah. Yanti betul-betul kecapean dan langsung tidur dengan pulasnya. Mirza pun memasuki kamar Yuli.
Kembali mereka bertarung gulat tradisional tiada bosan-bosannya. Tenaga mereka seakan tidak ada habisnya. Yuli menjerit berkali-kali, "Mas, kamu luar biasa. Kamu memang the best, Mas. Aku tidak pernah merasakan seperti ini selama pernikahan yang lalu. Kamu juga hebat, Yang. Sangat sehat dan kuat, nambah kuota berkali-kali. Semoga saja bisa hamil ya." "Iya, Mas, amin." Seminggu kemudian Mirza berbicara terus terang kepada Yanti. Semula Yanti cukup terkejut, marah dan menangis. Tapi beberapa saat kemudian ia pun diam merenung dan mengendalikan diri serta sadar bahwa dirinya tidak mungkin memberikan suaminya keturunan. Ia pun menitikkan air mata. Mirza memeluknya dan mencium kening Yanti. "Yang, maafin aku ya. Aku rela, Mas, asal jangan sama orang lain aja. Semoga Yuli bisa memberimu keturunan ya." "Iya, amin." 2 bulan kemudian doa mereka dikabulkan Tuhan. Yuli dinyatakan hamil 6 minggu setelah diperiksa dengan USG ke dokter spesialis kandungan tadi pagi. Mirza bersujud syukur, sangat bahagia. Yanti pun memeluk sang suami turut bahagia. "Selamat ya, Mas, kita akan punya anak." "Iya sayang, alhamdulillah." Yuli pun menghampiri Yanti dan langsung memeluk Yanti. "Kakak, maafin aku, Kak." "Gak apa-apa Yul, kakak ikhlas dan selamat ya atas kehamilanmu. Secepatnya kalian harus menikah ulang secara resmi di KUA. Biar punya buku nikah dan bisa buat akte kelahiran anak kita." "Anak-anak, Kak," kata dokter Aisyah, "bayinya ada 2, Kak." "Hah, anaknya kembar?" "Iya, Kak, kembar, hahaha." Mirza datang menghampiri. "Ada apa sih? Kalian ini berisik sekali. Kasih tahu nggak?" "Iya." Mereka pun terus tertawa, geli melihat suami mereka yang kebingungan.